Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk materi kelanjutannya tentang mitosis. Pembelahan sel itu ada 3, yaitu amitosis yang hanya terjadi pada organisme bersel satu, kemudian pembelahan mitosis dan meiosis. Kita bisa mengalami proses pertumbuhan, pergantian sel-sel kita yang rusak, mulai sel tulang, sel kulit, sel hati, dan seluruh sel tubuh kita, kecuali sel kelamin, itu sel kita ternyata mengalami pembelahan atau penambahan jumlah sel. Nah, mitosis itu hanya terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Coba dilihat di sini, pada tahap profase dari mitosis, ini benang kromatin mulai mengalami kondensasi, memendek menjadi kromosom, ya. Jadi kromatin mulai menebal menjadi kromosom. Kemudian membran inti ini mulai pudar, mulai menghilang. Saya ulangi, kromatin mulai menebal menjadi kromosom, kemudian membran inti mulai menghilang. Nah, sentrosom ini membelah menjadi 2 sentriol. Dan masing-masing sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi sentrosom membelah menjadi sentriol, masing-masing sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, sentriol ini, coba lihat, ini mulai mengeluarkan benang spindle atau benang gelendong. Sentriol mulai menghasilkan benang spindle. Itu adalah tahap profase. Ini ujung akar bawang merah, kalau dilihat ini tahap profasenya. Diperbesar ini. Ya, itu adalah ciri tahap awal dari pembelahan sel yang secara tidak langsung. Kalau secara langsung amitosis. Kelanjutannya setelah terjadi pembelahan profase, maka terjadi pembelahan metafase. Kalau ada kata meta, itu tengah. Apa yang di tengah? Kromosom mulai berjajar di bidang ekuator atau di bidang tengah-tengah pembelahan, ya, paling tengah dari sel. Ini ada kata metafase. Sebelum tahap metafase ada kata prometafase. Kalau prometafase ini kromosom mulai, kromosom terus berkondensasi, mulai membentuk bentukan dengan arah ke tengah, ya, mulai ke tengah. Benang spindle menempel pada kinetokor. Jadi ini benang spindlenya itu menempel pada sentromer kromosom. Kenapa bisa menempel pada sentromer? Karena di sentromer ada kinetokor. Saya ulangi, kinetokor terdapat pada sentromer. Dan di kinetokor itulah benang spindle melekat. Kenapa sih kok harus melekat? Karena tujuannya benang spindle ini menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan. Sehingga sel nanti itu akan membelah begini menjadi 2 sel anakan. Nah, kromosom yang berada, ini ya, sepasang kromosom yang berada di bidang ekuator atau di bidang tengah pembelahan. Kemudian tahap selanjutnya adalah terjadi perpisahan sepasang kromosom ke arah kutub yang berlawanan. Jadi tertariknya sepasang kromosom menuju ke kutub yang berlawanan itu adalah tahap anafase. Jadi ana itu berpisah. Siapa yang berpisah? Pasangan kromosom yang bersama tadi. Jadi sentromer dari kromosom ini nanti akan ditarik oleh benang spindle ke arah kutub yang berlawanan. Akhirnya
kromosom yang berpasangan ini akan terpisah menuju ke kutub yang berlawanan. Ini anafase. Selanjutnya nak, masing-masing kromosom pada kutub yang berlawanan ini menuju ke kutub masing-masing dan akan mengalami proses pembelahan selanjutnya, yaitu telofase. Apa yang terjadi pada telofase? Ada tulisan kromosom sampai di kedua kutub dan mulai terurai kembali. Jadi ini kromosom kalau sudah ke kutub yang berlawanan, dia terurai kembali menjadi benang kromatin. Ya. Dia terurai kembali menjadi benang-benang halus. Setelah terurai kembali, ini ada kata penyusun membran inti mengelilingi kromosom. Jadi mulai terbentuk membran inti kembali. Ya, mulai terbentuk membran inti kembali. Kemudian akhirnya nanti akan terbentuk lekukan seperti ini. Dan terjadilah pembelahan dengan dua inti atau istilahnya karyokinesis yang diikuti oleh dua sitoplasma atau sitokinesis. Maka akhir dari telofase terbentuklah dua sel anakan yang masih muda dan sudah tidak tampak lagi kromosomnya, tapi tampak benang kromatin dan mulai ada membran inti kembali, ada nukleolusnya muncul lagi. Apakah sel ini siap membelah? Tidak, sel tersebut masih dalam keadaan interfase. Demikian nak, proses pembelahan mitosis ini penjelasannya yang pada sel hewan, ini pada sel tumbuhan, menunjukkan adanya proses terbentuknya sel-sel anakan secara tidak langsung melalui proses yang Bu Ica sebutkan tadi. Demikian anakku tentang proses pembelahan secara mitosis, semoga bisa dipahami. Semangat, harus dibedakan tentang profase, metafase, anafase, telofase. Meta di tengah, ana berpisah, telo terbentuk dua sel anakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.